Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya penghormatan dan terima kasih kami kepada Bapak Rizka Mulyawan BSM Adipieng selaku dosen pengampuh yang telah memberikan kami waktu serta kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai prarancangan pabrik formaldehid dari metanol dan oksigen pada proses Haldor-Topsoe kapasitas 100.000 ton per tahun. Nah, jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, perkenalkan saya Dharma Lahayati selaku moderator dan pemateri. Nama saya Dinda Hairani dengan NIM 2201401112. Adapun materi yang saya presentasikan di sini mengenai manfaat pendirian pabrik ini, batasan masalahnya, kemudian sifat produknya, dan juga flow sheet. Baik, perkenalkan nama saya Ervina Permatasari dengan NIM 2201401120. Adapun materi yang saya bawakan yaitu rumusan masalah, tujuan, kemudian perbandingan proses, sifat produk, dan flow sheet pabrik. Nah, jadi sebelum melanjuti materi lebih lanjut, adapun yang melatar belakangi materi kami pada hari ini ialah pemakaian formaldehid di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 pencapaian sekitar 277.659 ton, namun sebagai kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor yang mengurangi devisa negara setiap tahunnya. Jadi untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan pendapatan daerah, serta membuka lapangan kerja dan peluang bagi tenaga ahli. Salah satu solusi strategis adalah mendirikan pabrik formaldehid di dalam negeri kita. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari formaldehid. Jadi pengertian dari formaldehida itu sendiri ialah gas tidak berwarna dengan bau yang tajam. Gas formaldehid larut dalam air, alkohol, dan pelarut polar lainnya. Baik, adapun rumusan masalah dari prarancangan pabrik ini yaitu yang pertama, apakah pembangunan pabrik formaldehid dapat memenuhi kebutuhan di Indonesia? Kemudian yang kedua yaitu apakah pembangunan pabrik formaldehid dengan kapasitas 100 ton per tahun layak didirikan di Indonesia? Kemudian tujuannya yaitu ada dua juga. Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan formaldehid di Indonesia dan mengurangi ketergantungan impor dari negara luar. Nah, yang kedua itu dapat memacu pertumbuhan yang berbahan baku dari formaldehid di Indonesia. Manfaat pendirian pabrik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan formaldehid di Indonesia, kemudian yang kedua itu memajukan ekonomi negara, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Batasan masalah dalam pendirian pabrik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, prarancangan pabrik difokuskan pada pabrik formaldehid menggunakan proses Haldor-Topsoe dan juga menggunakan bahan baku metanol serta oksigen. Kemudian yang kedua, analisis hanya dilakukan sampai analisis kelangsungan ekonomi. Baik, selanjutnya itu kita memasuki ke perbandingan proses. Nah, pada prarancangan pabrik ini itu terdapat 3 proses. Nah, dimana karena ada 3 proses maka perlu dipilih salah satunya. Untuk itu mari kita bandingkan, yaitu ada proses hidrokarbon, ada proses silver katalis, dan yang ketiga itu ada proses Haldor-Topsoe. Nah, untuk suhu operasinya itu pada hidrokarbon itu ada 300 sampai 400 derajat Celcius, dan yang pada silver katalis itu suhu operasinya ada di 560 sampai 620 derajat Celcius, dan di Haldor-Topsoe itu ada 280 sampai 590 derajat Celcius. Kemudian tekanan operasinya itu di hidrokarbon ada 1 atm, di silver katalis itu ada 1,5 atm, dan di Haldor-Topsoe itu ada 1,3 atm. Nah, untuk konversi yang tertinggi yaitu ada di 98%, yaitu di Haldor-Topsoe, dan yield yang tertinggi itu juga di Haldor-Topsoe sebesar 94,4%. Nah, untuk katalisnya itu di hidrokarbon ada aluminium fosfat, di silver katalis itu ada silver katalis, kemudian di Haldor-Topsoe itu ada iron oxide. Selanjutnya kita memasuki tahapan analisa ekonomi awal. Adapun parameter yang akan dianalisa pada
materi hari ini itu dengan bahan baku metanol dan oksigen dan produk formaldehid dan air, yaitu ada berat molekul, harga per kilogram, kebutuhan, harga total, serta analisa ekonomi awal. Nah, sama-sama bisa kita baca dari layar. Adapun hasil dari analisa ekonomi awal itu di mana harga produk dikurang harga bahan baku itu hasilnya 732,85 per kilogram. Selanjutnya ada sifat bahan. Nah, sifat bahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama metanol dan yang kedua itu oksigen. Metanol sendiri berwujud liquid, kemudian dia jernih, tidak berwarna, sedikit berbau alkohol, dan larut dalam udara, etanol, eter, aseton, dan juga kloroform. Titik didihnya 64,5 derajat Celcius, kemudian titik lelehnya minus 98 derajat Celcius, tekanan uapnya 12,8 kPa, dan spesifik gravitinya itu 66 gram per meter kubik. Selanjutnya itu ada oksigen. Oksigen ini dia tidak berbau, berbentuk gas, kemudian berat molekulnya 32 gram per mol, kemudian titik lelehnya minus 219 derajat Celcius, dan titik didihnya minus 183 derajat Celcius. Selanjutnya kita memasuki ke sifat produk, yaitu formaldehid, di mana sifat produk formaldehid ini yaitu bentuknya liquid, kemudian titik lelehnya itu di 15 derajat Celcius, titik didihnya itu di 90 derajat Celcius, kemudian berat jenisnya itu 1,08 gram per cm, kemudian temperatur uapnya itu 2,4 kPa di suhu 20 derajat Celcius, kemudian densitasnya yaitu 1,03 gram per meter kubik, kemudian dia mudah larut pada air dingin, dimetil ether, aseton, dan alkohol. Selanjutnya kita masuk ke flowsheet pabrik. Nah, di flowsheet pabrik ini yaitu yang pertama metanol cair masuk ke tangki, suhunya 30 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1,3 atm, dipompa ke vaporizer untuk diuapkan dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, lalu masuk ke heater untuk dinaikkan suhunya sampai ke 300 derajat Celcius. Nah, kenapa kita naikkan suhunya lagi di heater? Karena agar suhu reaksinya itu tercapai. Nah, lalu masuk ke reaktor. Selanjutnya itu akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya oksigen, di mana oksigen masuk ke vessel dengan tekanan 4 atm dan juga suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Dari vessel ini dialirkan ke heater, dinaikkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian dari heater ini dialirkan lagi ke expander, di mana di expander ini tekanannya diubah menjadi 1,3 atm. Kemudian masuk lagi ke heater. Di heater selanjutnya ini dia dinaikkan suhunya menjadi 300 derajat Celcius. Kemudian masuk ke reaktor PFR. Nah, pada reaktor PFR ini metanol atau CH3OH bereaksi dengan setengah oksigen menggunakan katalis iron oxide menghasilkan formaldehid dan juga air. Di sini itu tekanannya 1,3 atm, kemudian suhunya 300 derajat Celcius. Selanjutnya itu dialirkan ke cooler untuk diturunkan suhunya menjadi 110 derajat Celcius. Kemudian masuk ke distilasi, di mana pada top distilasi yaitu sisa uap metanol, kemudian pada out bottom yaitu produk formaldehid yang dialirkan ke cooler dan suhunya diturunkan kembali menjadi 30 derajat Celcius, kemudian formaldehid ini dialirkan ke tangki. Nah, adapun kesimpulan pada materi kami pada hari ini ialah perancangan pabrik formaldehid dengan kapasitas 100.000 ton per tahun menunjukkan hasil yang layak dari sisi teknis maupun ekonomi. Proses produksi menggunakan katalis mixed oxide terbukti memberikan konversi tinggi, efisiensi energi yang baik, serta biaya operasional yang relatif rendah. Ketersediaan bahan baku, proses pemurnian yang sederhana, serta stabilitas operasional mendukung keberlangsungan produksi dengan jangka panjang. Dari sisi ekonomi, investasi awal dan dapat tertutupi oleh potensi keuntungan yang besar karena tingginya kebutuhan formaldehid dalam negeri ini.
Secara keseluruhan, pabrik ini mampu memberikan manfaat industri, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan keuntungan finansial yang menjadikan layak untuk direalisasikan. Jadi mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.